Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Arika Dwi Yunitasari dan kedua rekan saya Maharani Siagian dan Muhammad Haikal. Kami dari kelompok 7 akan mencoba mempresentasikan hasil dari makalah kami di dalam video ini guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Fikih Perbandingan Munakahat yang berjudul Hak Reproduksi di Indonesia dan Reproduksi Menurut Pandangan Islam. Baiklah, langsung saja untuk pembahasan yang pertama, yaitu A. Hak reproduksi di Indonesia. Yang pertama adalah definisi hak-hak reproduksi. Hak merupakan kewenangan yang melekat pada diri untuk melakukan atau tidak melakukan, memperoleh atau tidak memperoleh sesuatu. Reproduksi, jika mengikuti definisi bahasanya, yaitu pengembangbiakan atau keturunan. Istilah reproduksi berasal dari kata re, yaitu artinya kembali, dan kata reproduksi yang artinya membuat atau menghasilkan. Jadi istilah reproduksi mempunyai arti suatu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidupnya. Hak-hak reproduksi adalah hak-hak yang harus dijamin pemenuhannya karena fungsi reproduksinya. Hak reproduksi berarti pasangan dan individu berhak untuk memutuskan apakah dan kapan mereka ingin memiliki anak tanpa diskriminasi, paksaan, dan kekerasan. Hak-hak reproduksi berlaku untuk semua perempuan dan laki-laki dewasa tanpa memandang status kewarganegaraan. Mereka berhak untuk mengetahui tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi serta pelayanannya, termasuk pengaturan kesuburan. Yang kedua, hak-hak reproduksi internasional. Hak-hak reproduksi sebagai bagian dari hak asasi manusia dijamin dalam beberapa perjanjian internasional, seperti termuat dalam The Convention on the Elimination of Discrimination Against Women, atau disingkat dengan CEDAW, atau ICPD keempat di Kairo, dan Konferensi Women, atau disingkat dengan CEDAW, atau ICPD keempat di Kairo, dan Konferensi keempat tentang Perempuan di Beijing tahun 1995. Hak-hak tersebut meliputi: yang pertama adalah hak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi. Yang kedua adalah hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi. Yang ketiga adalah hak atas kebebasan berpikir dan membuat keputusan tentang kesehatan reproduksi. Yang keempat, hak untuk memutuskan jumlah dan jarak kelahiran anak. Kemudian yang kelima, hak untuk hidup dan bebas dari resiko kematian karena kehamilan atau masalah. Yang keenam, hak mendapat kebebasan dan keamanan dalam pelayanan kesehatan reproduksi. Setiap individu dipercaya untuk menikmati dan mengatur kesehatan reproduksinya. Yang ketujuh adalah hak untuk bebas dari segala bentuk penganiayaan dan perlakuan buruk yang menyangkut kesehatan reproduksi. Yang kedelapan, hak atas kerahasiaan pribadi dalam menjalankan reproduksinya. Yang kesembilan, hak untuk membangun dan merencanakan keluarga. Yang kesepuluh, hak dalam kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik yang bernuansa kesehatan reproduksi. Yang ke-11 adalah hak untuk kebebasan dari segala bentuk diskriminasi dan kesehatan reproduksi. Yang ke-12 adalah hak mendapatkan manfaat dari hasil kemajuan ilmu pengetahuan, termasuk pengakuan hak bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi dengan teknologi mutakhir yang aman dan dapat diterima. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya saya serahkan kepada rekan-rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang hak-hak reproduksi di Indonesia.
Tindak lanjut dari hasil konvensi Kairo adalah terbentuknya paket kesehatan reproduksi esensial atau PKRE oleh Departemen Kesehatan RI pada tahun 2002. Adapun pemahaman hak reproduksi yaitu pertama, setiap orang berhak mendapatkan standar pelayanan kesehatan reproduksi yang terbaik. Yang kedua ialah setiap orang, perempuan atau laki-laki sebagai pasangan atau sebagai individu berhak memperoleh informasi selengkapnya tentang seksualitas. Yang ketiga, setiap orang memiliki hak untuk memperoleh pelayanan KB yang aman, efektif, terjangkau, dan diterima sesuai dengan pilihan tanpa paksaan dan melawan hukum. Yang keempat ialah setiap perempuan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya yang memungkinkan sehat dan selamat dalam menjalani kehamilan dan persalinan serta memperoleh bayi yang sehat. Yang kelima ialah setiap anggota pasangan suami istri berhak memiliki hubungan yang didasari penghargaan terhadap pasangan masing-masing dan dilakukan dalam situasi dan kondisi yang diinginkan bersama tanpa ada unsur pemaksaan, ancaman, dan kekerasan. Selanjutnya ialah faktor-faktor penghambat terlaksananya hak-hak reproduksi. Nah, di sini ada 4 macam faktor yang penghambat. Yang pertama yaitu kemiskinan. Yang kedua ialah kedudukan puan dalam keluarga dan masyarakat. Yang ketiga adalah akses ke fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi belum memadai. Yang terakhir ialah kualitas pelayanan kesehatan reproduksi yang kurang memadai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari Saudari Maharani Siagian, yang mana judul PPT kami itu yaitu tentang hak-hak reproduksi, yang mana Saudari Maharani dan juga Saudari Arika sudah menjelaskan pada poin A, dan di sini saya akan menjelaskan pada poin B, yaitu reproduksi menurut pandangan Islam. Langsung saja, dalam membicarakan hak reproduksi perempuan menurut Islam, kita harus mengambil titik masuk dari sudut fikih perempuan, yaitu fikih Al-Nisa. Yang dimaksud dengan fikih Al-Nisa ialah bukan dalam pengertian secara makro, karena pengertian ini akan meliputi seluruh aspek kehidupan perempuan, ibadah dan juga muamalah, melainkan lebih ditujukan kepada persoalan-persoalan yang khusus, yaitu soal reproduksi perempuan, atau dalam istilah fikih kontemporer sering disebut dengan hukuk al-ummahat. Meskipun khas perempuan, fikih Al-Nisa mempunyai kaitannya juga dengan laki-laki ataupun suami. Maka pada poin B ini terbagi menjadi empat materi, yang mana satu, menentukan pasangan. Islam juga memberikan hak kepada perempuan untuk menerima pilihannya dan menolak yang tidak disukainya dalam perkawinan. Islam melarang wali menikahkan secara paksa anak gadis dan saudara perempuannya dengan orang lain yang mereka tidak sukai. Islam menganggap pemaksaan dalam menentukan suami sebagai suatu kezaliman, karena di samping melanggar hak asasi kaum perempuan, juga akan menimbulkan permusuhan dan perpecahan antara keluarga pihak perempuan dengan keluarga pihak laki-laki bila terjadi ketidakcocokan dalam perkawinan. Yang mana Nabi menganjurkan agar para calon suami dan istri saling mengenal dengan baik sebelum mereka menikah. Tujuannya agar perkawinan mereka lebih berhasil. Di samping itu, perkawinan dilaksanakan berdasarkan persetujuan dari kedua calon mempelai. Persetujuan dari kedua calon tidak boleh semata-mata digantikan oleh persetujuan walinya. Kedua, menikmati hubungan seksual. Peran reproduksi ini tentu diawali dengan berbagai proses reproduksi. Misalnya hubungan seksual mujama'ah. Islam memandang hubungan seksual sebagai proses yang harus dipersiapkan dengan matang secara mental maupun fisik. Secara mental, Islam mengingatkan bahwa menjelang persetubuhan harus ingat kepada Tuhan, ta'awuz, basmalah dan juga doa. Dan secara fisik, Islam tidak memperbolehkan hubungan seksual dilaksanakan dalam kondisi yang Islam mengingatkan bahwa menjelang persetubuhan harus ingat kepada Tuhan, ta'awuz, basmalah dan juga doa. Dan secara fisik, Islam tidak memperbolehkan hubungan seksual dilaksanakan dalam kondisi yang tidak mendukung. Di samping itu juga tidak diperkenankan terjadinya pemaksaan.
Yang mana dalam Al-Quran, hal ini secara jelas dikemukakan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 19 yang artinya saja, bisa teman-teman lihat di dalam Al-Quran ayatnya, yaitu pergaulilah istrimu dengan baik. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. 3. Menentukan keturunan dan juga kehamilan. Di sini ada 4 pendapat seperti dikutip oleh Syekh Mahmud Shaltut. Satu pendapat yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali dari kalangan mazhab Syafi'i mengatakan bahawa yang berhak memutuskan untuk punya anak lagi atau tidak adalah suami ataupun ayah. Konsekuensinya, jika suami menghendaki anak, isteri tidak berhak apa-apa selain menuruti kemauannya. Selanjutnya, pendapat kedua, yaitu pendapat yang berhak dianut ulama Hanafiyah, mengatakan bahawa yang berhak menentukan apakah akan punya anak atau tidak adalah keduanya, suami dan isteri. Dasarnya adalah bahawa soal anak tidak mungkin terwujud tanpa partisipasi dari kedua belah pihak. Asal usulnya pun berakar dari sperma suami dan ovum isteri. Pendapat ketiga yaitu bahawa menentukan keturunan bukan hanya hak suami isteri melainkan juga umat ataupun masyarakat dengan penekanan pada keputusan kedua orang tua. Kalangan Hambali dan sebagian ulama Syafi'i yang menganut pendapat ini. Artinya kebutuhan atau kemaslahatan masyarakat perlu diperhitungkan bagi pasangan suami isteri untuk menentukan apakah akan merekayasa, yaitu membuat atau membatasi keturunan atau tidak. Dan yang terakhir, pendapat yang keempat yang banyak dianut oleh ahli hadis serupa dengan pendapat ketiga tapi dengan titik berat pada pertimbangan kemaslahatan umat dan juga masyarakat. Artinya meskipun pasangan suami isteri menghendaki atau tidak keturunan ataupun anak, akan tetapi kemaslahatan umum memutuskan lain, maka yang harus dimenangkan adalah tuntutan kemaslahatan umum itu, yang mana kemaslahatan umum dalam bahasa politiknya adalah kepentingan negara. Mungkin sekian dari pemaparan kelompok 7 yang berjudul hak-hak reproduksi. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan teman-teman semua. Selanjutnya, penyampaian ataupun pemberitahuan pertanyaan, yang mana dosen pengampu kita telah memberikan tugas kepada kami untuk memberikan 2 pertanyaan kepada teman-teman sekalian. Selanjutnya, penyampaian ataupun pemberitahuan pertanyaan, yang mana dosen pengampu kita telah memberikan tugas kepada kami untuk memberikan 2 pertanyaan kepada teman-teman sekalian. Dari hasil kesepakatan kami dapat merumuskan 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu berkenaan tentang hak-hak reproduksi di Indonesia, yaitu berikan contoh dan bandingkan penerapan hak-hak reproduksi di Indonesia pada zaman dahulu dan juga zaman sekarang ini. Contoh dan juga bandingkan, itu yang harus digarisbawahi. Sedangkan yang kedua, bagaimana menurut Islam dalam memuaskan pasangan ketika berhubungan badan, baik sebagai suami ataupun sebagai istri. Kenapa kami mengambil pertanyaan seperti ini? Karena sebagaimana penjelasan saya tadi di atas, bahwasanya hak-hak reproduksi dalam pandangan Islam itu ada namanya reproduksi tentang menikmati hubungan seksual. Jadi bagaimana cara-caranya seperti itu? Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan, yang dapat kami paparkan dan dapat kami berikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.